urusan syahwat. Ada pintu halal, kenapa harus masuk pintu haram? Jangan bersulit pintu halal. Orang mulia susah berzina. Dikisahkan pada zaman Nabi, seorang wanita yang bernama Hindun. Tahu Hindun itu bagaimana? Orang mulia. Orang mulia dengan suaminya waktu itu memerangi Nabi. Sampai bagaimana kisah Nabi berduka di perang Uhud. Karena Sayyidina Hamzah wafat dalam keadaan mati syahid, itu wafat atas perintah dibunuh oleh seorang namanya Wahsy, yang Wahsy akhirnya masuk Islam dan Allah angkat derajatnya atas perintah seorang wanita namanya Hindun. Dia adalah istri pemimpin, orang mulia. Setelah itu subhanallah, Allah berhidayah masuk Islam. Setelah masuk Islam datang di Mekah bersama ketemu baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian saat itu Nabi Muhammad mengajak berbaiat. Berbaiat. Wahai wanita, ayo berbaiat, berjanji. Para wanita-wanita itu berkata, berjanji untuk apa ya Rasulullah? Berjanji untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kami berjanji untuk selalu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berjanji apa lagi ya Rasulullah? Berjanjilah kalian agar tidak mencuri. Kami berjanji ya Rasulullah untuk tidak mencuri. Berjanjilah kalian untuk tidak minuman keras. Baik ya Rasulullah, kami berjanji tidak akan minuman keras. Lalu Nabi meneruskan, berjanjilah kalian untuk tidak berzina. Hindun, Sayyidatuna Hindun ini seorang wanita yang dulu adalah memang dia orang mulia, terpandang. Di saat diajak berbaiat, padahal kafir dulunya. Di saat diajak berbaiat untuk tidak berzina, dia merasa tidak enak. Ya Rasulullah, atasnil hurratu, apakah orang seperti kami, orang merdeka ini bisa berzina? Jadi biarpun dia kafir, sepanjang hidupnya dia pernah berzina, dia ngerti kemuliaannya. Sebab perzinahan itu hanya dilakukan oleh orang rendah. Biarpun tidak beriman orang kafir, nggak gampang melakukan zina. Karena dia mengerti itu kemuliaan dia. Itu kemuliaan dalam dirinya. Ataznil hurratu, apakah mungkin berzina seorang merdeka? Lihat. Tapi na'udzubillah, kehinaan hari ini begitu mudah dilakukan. Karena media sosial dan yang lainnya, orang bisa melihat bermacam-macam. Takutlah kepada Allah, akan tapi ketahuilah siapapun yang pernah terpeleset dalam zina dan zina dan zina, takutlah kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Sesalilah dosa-dosa masa lalu, menyesal yang sesungguhnya. Was, hati-hati, Allah Maha tahu apa yang ada di hati. Kalau penyesalan kita hanya karena kita tidak enak, kita pengen selamat, kita punya tujuan dunia, nggak akan diampuni. Penyesalan yang sesungguhnya bahwasanya itu adalah hina, itu adalah hina di diri, hina di keluarga, hina di dunia dan hina di akhirat. Menyesal lalu berdada air mata, berjanji tidak akan mengulanginya. Pasti susah setelah itu untuk melakukan zina. Susah melakukan zina dan Allah akan mengampuni. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Perzinaan banyak terjadi di mana-mana. Bahkan kadang orang yang sudah punya pasangan yang halal, begitulah terjerumus, naudzubillah, seorang wanita yang dia terlihat adalah seorang wanita yang terhormat. Cuman terhormatnya adalah terhormat dalam urusan profesi dan sebagainya. Suaminya juga tergolong orang yang terhormat. Parasnya pun juga cukup, seorang laki-laki yang diberi oleh Allah kelebihan wajah yang paras yang cukup. Akan lebih dasar wanita hina, bagaimana apa yang terjadi? Dia melakukan kehinaan dengan orang yang bekerja di rumahnya. Coba. Jadi kejadian kenapa kehinaan itu begitu unik sekali, kadang-kadang nggak masuk akal. Kehinaan kenapa terpilih menjadi orang hina? Maka siapapun yang selama ini pernah kepleset dalam perzinaan, segera kembali kepada Allah. Jangan sampai stempel pezina terus menempel. Hapus itu stempel pezina. Tobat, menyesal. Dengan derai air mata, sembunyikan aib tersebut. Jangan ceritakan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan berperanlah sebagai orang yang baik. Kemudian hadirkan tetesan air mata yang bisa menghapus itu dosa, dan berjanji tidak mengulangi terus, dan hindarkan hal-hal menjadikan perzinahan terjadi. Anehnya katanya menyesal dari zina, media sosialnya masih jalan ke sana kemari, komunikasi dengan lawan jenis masih pendusta, dia menangis kayak apapun, bohong dia, menyimpan hadiah-hadiah dari orang yang menzinainya. Gila dia.
ini adalah bukan orang tobat. Tapi ketahuilah wahai orang yang pernah kepleset dalam zina, ketahuilah kalau anda menyesal lalu anda mohon ampun kepada Allah, maka ketahuilah gelar kehinaan tersebut akan dihapus, maka menjadi wanita mulia. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah.